Jualan foto di Shutterstock itu bukan satu pekerjaan yang terus kemudian bisa teman-teman anggap gampang, tapi juga tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi ini lebih ke arah kayak mindset kita masing-masing. Kalau misalnya kita, mungkin dulu teman-teman pernah baca ya, ada satu teori namanya brain power. Kalau misalnya kita anggap dia susah, dia akan susah. Kalau kita anggap dia gampang, ya dia akan gampang. Maka sebenarnya saya bisa bilang ini ya, sebagai orang yang berprofesi 15 tahun jadi seorang fotografer, itu kalau saya mau arogan, saya bisa bilang bahwa siapapun yang masuk ke dunia microstock itu belum tentu bisa memotret sebagus saya. Cuman faktanya adalah microstock ini, dalam kasus ini saya kan pakai platform namanya Shutterstock. Ini banyak sekali subscriber saya, follower saya yang bahkan baru tahu dunia fotografi dari channel YouTube ini. Itu satu bisa memotret dengan baik dan benar. Eh, Pendeknya adalah dia bisa punya income bahkan lebih banyak daripada saya. Jadi konsep jualan foto di Shutterstock, seperti yang saya tulis di ebook jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, itu eh, ini bisnis untuk siapa aja. Ibaratnya kayak teman-teman punya motor nganggur, teman-teman bisa jadi supir eh, Gojek online, Grab online, Maxim atau apapun namanya. Nah ini teman-teman punya handphone, bahkan tidak perlu sebuah kamera DSLR atau mirrorless seperti yang saya pakai. Teman-teman punya handphone, teman-teman bisa memotret dengan baik dan benar dan dapat duit. Saya udah bahas berkali-kali di ebook terbaru saya, Phonegraphy. Ini memotret dengan handphone itu sesederhana kita pakai handphone, terus kemudian aktifkan fokusnya, belajar komposisi, foto. Jadi sesederhana itu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu saya di YouTube ini, uh, hari ini kita belajar. Saya akan pandu teman-teman tentang step-step apa aja yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman mau gabung dengan jutaan orang di seluruh dunia. Yang mana ketika jutaan orang itu sama-sama mendulang dolar dari Shutterstock, demand-nya akan selalu ada. So, stay tune guys. Salam kenal dari kota Jogja. Ini adalah 1 bulan terakhir saya ada di Jogja sebelum saya pindah sekeluarga ke Bali. Jadi nanti teman-teman yang berada di sekitaran Bali, Lombok, mungkin Sumba, kita bisa mudah-mudahan bisa banyak ketemu. Karena kalau di Jogja saya beberapa kali dari bikin seminar tentang wedding fotografi, kemudian microstock, beberapa kali dengan teman-teman kayak Mas Fajrul, Mas Rizky, Mas Daniel, Mas Tejo, Mas Misbahul Munir, saya bikin di Jogja. Mudah-mudahan nanti ketika saya pindah ke Bali, kita jadi bisa bersilaturahim secara kopdar. Jadi teman-teman yang tadinya hanya lihat saya di Instagram, di YouTube, bisa ketemu saya langsung, terus kemudian kita bisa saling berbagi. Ketika kita berbagi, tidak melulu ilmunya dari saya. Kadang saya juga belajar dari teman-teman semua, karena teman-teman pasti punya background keilmuan yang saya tidak tahu. Jadi saya berharap nanti ketika saya ada di Bali, kita bisa saling bersilaturahim. Jadi silaturahimnya lanjut. Jadi teman-teman bisa nge-follow saya di Instagram. Kalau merasa bahwa konten ini bagus ya silahkan di subscribe. Kalau enggak juga ya saya nggak bisa memaksa teman-teman ya. Cuma artinya saya udah 15 tahun motret. Kemudian saat ini saya barusan launching ebook saya Phonegraphy. Ini adalah memotret dengan smartphone karena saya melihat bahwa smartphone itu adalah sebuah penemuan yang dulu cuma dianggap sebagai buat halo, telepon, atau WhatsApp, atau buat main game. Tapi ternyata sekarang adanya smartphone ini menjadi sebuah berkah di mana ibu rumah tangga, seorang dokter, seorang masinis, seorang guru bahkan bisa mendulang dolar hanya dengan smartphone. Artinya menggunakan smartphone ini tidak lagi menjadi sebuah tempat untuk bermain game ataupun scroll-scroll konten-konten yang mungkin malah kayak sara, malah menimbulkan sebuah kecemasan gitu. Ini saya menganjurkan teman-teman ya, sampai saya tulis di buku jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Download linknya semua ada di bawah. Itu ebook saya tadi 2 itu, terus kemudian sama Phonegraphy itu semua ada di bawah. E-course juga, video course juga ada di bawah. Itu gini, intinya kita sama-sama punya handphone. Sekarang handphone itu kan adalah satu benda yang sekiranya bisa dimiliki oleh semua orang dengan beragam lapisan ekonomi. Dari yang mulai
kelas bawah, menengah, atas, semua punya smartphone. Cuma tentu pasti dengan speknya masing-masing. Nah, yang saya sukai dari dunia Microsoft ini adalah kita bisa berjualan foto-foto kayak cuman buklet, apa tuh namanya? Buklet di dalam pesawat. Kemarin saya naik Scoot dari Singapura ke Jepang. Itu saya foto pakai iPhone X saya ini, tidak diedit. Menariknya itu, jadi tidak diedit. Kemudian saya submit berapa itu? Dua-duanya laku. Maka kalau fotografi, kalau zaman dulu kan fotografi itu kan hobi yang mahal ya, dimana yang mampu beli kamera itu hanya fotografer atau orang-orang berduit lah, atau orang-orang yang terpaksa harus membeli kamera. Nah sekarang semua orang punya smartphone, kenapa nggak kita menggunakan smartphone ini untuk kita berkarya dan mendulang uang daripada cuma sekedar bermain game. Kalau teman-teman pro player, it doesn't matter with that. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya orang biasa, kita sama-sama butuh duit. Kenapa kita nggak memanfaatkan waktu kita untuk berjualan foto? Teman-teman suka naik gunung. Kemarin saya barusan ngejual foto gunung Mongkrang di Tawangmangu. Kemudian teman-teman misalnya punya kesenangan untuk bermain origami dan lain sebagainya, atau membuat sebuah kreasi-kreasi kertas. Saya memotret kertas Asturo yang saya pakai sebenarnya itu Asturo ini ada dua warna. Warna 1 dan warna 2 ini saya komposisiin aja pakai color wheels. Kemudian saya foto laku. Nah, hal-hal itu awalnya itu tuh cuman sekedar hobi-hobi receh lah. Namanya juga penghasilannya 10 sen ya, walaupun juga ada yang sampai beberapa belas dan beberapa puluh dolar. Tapi ini tuh adalah sebuah hore-hore sesama kita yang pada punya smartphone, ayo kita berjualan. Nah, yang tips pertama, ini teman-teman harus daftar dulu. Daftarnya itu jangan kebalik. Jadi ada Shutterstock tuh ada dua, Shutterstock for buyer sama Shutterstock for contributor. Nah, kita daftarnya sebagai contributor dan ini 100% gratis. Karena di sini kita mau cari uang. Shutterstock ini adalah bisnis yang sudah terdaftar di Bursa Efek Amerika. Sehingga di perusahaannya benar-benar ada dan sahamnya diperjualbelikan. Jadi ini perusahaan sehat. Saya menginvestasikan uang di saham. Maka ketika saya lihat Shutterstock ini ada sahamnya dan saya pernah membeli sahamnya Shutterstock, ini perusahaan ini sehat. Maka nggak ada tuh scam bahwa kita dunia microstock terus kemudian daftar Shutterstocknya bayar, itu nggak ada. Itu adalah orang yang mengambil keuntungan dengan jasa mendaftarkan. Tapi nggak usah lah, kalau teman-teman nggak bisa daftar aja nggak bisa, sebaiknya nggak usah jualan di Shutterstock, karena ini adalah perusahaan teknologi. Kegagalan 90% orang dalam mendaftar itu cuma ada 3. Satu, dia menggunakan apps. Kalau jualannya pakai apps bisa, tapi kalau daftar harus pakai web. Kenapa sampai sekarang dibikin sekonvensional ini? Karena di web ini ada sesuatu yang tidak bisa diakses lewat apps, yaitu adalah payout method. Karena ini krusial, masalah duit nih. Itu yang pertama. Jadi daftarnya pada pakai apps, padahal harusnya pakai browser. Browser itu ada di laptop, di handphone, di iPad, tab, semua pakai browser. Yang kedua, teman-teman lupa ngeklik verification email linknya. Itu biasanya udah diklik, tapi nggak berhasil karena alasan ketiga. Alasan ketiga, browsernya jadul, jadi belum diupdate. Bukan harus ganti gadget ya, browsernya diupdate. Jadi Google Chrome-nya itu diupdate. Nah, 3 hal ini aja. Kalau teman-teman 3 hal ini aja masih belum bisa mandiri, saya jamin teman-teman tidak akan mampu jualan foto di Shutterstock. Jadi temukan sendiri caranya, saya sudah kasih clue-nya, teman-teman praktekin sendiri. Dan dari puluhan orang-orang yang DM ke saya, terus dia bilang bahwa Mas ini nggak bisa gitu. Saya paksa dia, saya kadang-kadang nggak pernah ngomong terus terang gitu ya. Coba aja, kalau nggak bisa ya berarti nggak mampu jualan di Shutterstock. Saya kalau ngomong tuh ceplos-ceplos gitu. Cuman akhirnya dia bilang, oh ya Mas, browser saya belum diupdate. Oh ya Mas, verification link-nya belum di klik. Oh ya Mas, ternyata saya daftarnya harus pakai browser. Saya udah bilang, daftar Shutterstock itu gampang dan cuma 10 menit. Teman-teman kalau nggak bisa, itu berarti teman-teman kurang detail aja gitu. Oke. Lalu yang kedua, ini mental dulu ya. Ini mindset dulu yang saya tanamkan, bukan masalah nanti bagaimana motretnya, ntar saya tunjukin belakangan. Cuman yang pertama, kemarin sedang gila-gilaan di komunitas saya itu ada orang yang intinya nyolong karya. Jadi ada satu content creator di YouTube, mungkin dia ini sebenarnya subscribernya tuh ada yang di atas saya, bahkan sampai 60.000. Saya di YouTube tuh baru 43.000, tapi mungkin duitnya nggak banyak gitu. Jadi dia sampai ngejar views, gimana caranya, padahal viewsnya juga nggak banyak-banyak juga. Nah, menurut saya ini adalah sebuah content creator yang tidak layak dicontoh, karena
tidak peduli dari manapun produknya ya atau komoditinya yang mau dijual belikan, mau itu foto, mau teman-teman jualan online baju, mau busana muslim, mau fotografi atau apapun, mencuri, mengambil karya orang lain kemudian dijual belikan itu nggak boleh. Teman-teman kalau mau ngambil itu harus harus bayar. Saya mencontek nggak ketika saya jualan foto di Shutterstock? Definitely 100% mencontek. Tapi saya contek, saya modif. Baik fotonya, angle-nya, sampai description kata kuncinya, saya semuanya berawal dari contek. Tapi kemudian saya modif dengan style saya sendiri, itu diperbolehkan. Nah, ini orang ini content creator nih nggak. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Mas Rizky kalau nggak salah, itu tuh udah kelihatan kok ada content creator yang memang ngajarin ngambil foto di internet, high resolution, kemudian dijual belikan. Nah, hal ini sampai menyebabkan Adobe Stock itu nge-ban massal satu negara, kalau nggak salah di Pakistan. Itu 100% kontributornya di Pakistan itu di-ban massal. Yang baik, yang jujur, yang berdosa, semuanya di-ban. Nah, ini pernah terjadi di AdSense di Indonesia dan ClickBank. Kalau teman-teman orang internet marketing lama, pasti familiar dengan yang namanya AdSense, cost per action, terus kemudian ada ClickBank, itu pasti teman-teman cukup familiar. Cuma kalau teman-teman nggak tahu apa itu, ya itu adalah sebuah kenangan masa lalu, walaupun saya juga masih dapat duit AdSense sampai sekarang lewat YouTube yang teman-teman tonton ini, itu Indonesia pernah di-ban secara random karena banyak orang-orang yang menghalalkan cara-cara hitam. Intinya bahwa kalau bikin konten itu nyolong, terus copy paste dari tempat orang, ya sampai sekarang akhirnya di dunia Microsoft pun begitu. Nah, teman-teman kalau mau motret, maka motretlah benda-benda sederhana seperti daun. Saya pernah loh jualan daun ketapang dapat 44 sen. Jadi daun kering itu saya pernah jualan. Terus kemudian ada, ini kan belakang rumah saya ini kan ada keran gitu ya, di samping sebelah motor saya ada keran. Itu saya pernah jualan footage keran, padahal formatnya cuma HD ya, jadi bukan 4K loh, ini HD doang. Itu laku $6.66. Kemudian tadi kayak kertas Asturo tadi itu barang-barang yang ada di sekitaran rumah. Bahkan saya suka ngopi ya, buat teman-teman yang suka ngopi pasti tahu dengan yang namanya French press. Ini kan buat frotting susu, buat menyaring teh biar kalau diminum tinggal gampang gitu ya. Ini French pressnya yang Karaten, itu dipakai sama lifehacker.com.au, pokoknya blog di Australia gitu. Jadi kadang tuh benda-benda sederhana yang kita temukan di sekitaran rumah itu tuh bisa teman-teman foto, kemudian teman-teman jual belikan. Asal tadi seperti saya bilang, jangan nyolong. Teman-teman harus menggunakan karya yang original karya teman-teman, tidak peduli seberapa sederhananya. Nah, ini kembali ke tadi pertama kali saya bilang bahwa terlalu arogan ketika saya bilang bahwa saya udah 15 tahun motret, foto saya pasti bagus, teman-teman pasti jelek. Nggak begitu. Di Microsoft itu menariknya begitu. Jadi teman-teman yang barusan mulai belajar fotografi, itu teman-teman bisa punya peluang yang sama dalam menjualkan foto-fotonya. Itu udah terbukti kok. Subscriber saya dapat uangnya lebih banyak daripada saya. Saya $25-30 per bulan. Subscriber saya bisa 50, bisa 70, bahkan bisa $100 per bulan. Jadi bisnis ini sangat terbuka. Satu, tadi tinggal daftar, daftarnya gratis. Yang kedua, bikinlah karya original, alias saya mau ngomong dengan bahasa yang mungkin cukup kasar di telinga teman-teman adalah jangan nyolong. Intermezzo dikit buat teman-teman yang lagi belajar konten. Hari ini saya pakai clip on dari Saramonic. Ini kalau hijau begini, ini berarti noise reduction-nya diaktif. Jadi mau ada motor lalu lalang segala macam, insya Allah lebih nyaman buat teman-teman bikin konten. Cuma kalau di rumah saya pakai Saramonic, tapi kalau kayak kemarin saya habis dari Gunung Prau, saya Gunung Mongkrang, kemudian bulan ini saya mau ke Gunung Merbabu, itu saya pakai yang kecil, namanya lavalier. Jadi tidak sejernih Saramonic tentunya, tapi ini kalau misalnya misalnya harus hilang, saya bisa beli lagi karena biayanya cuma 200 ribuan, 300 ribuan. Kalau ini Saramonic ini sampai 2,3 juta, tapi ya kayak gini, clean audio gitu ya. Ini manajemen resiko aja. Saya punya 2 clip on. Kalau misalnya buat outdoor, saya pakai lavalier yang harganya 200-300 ribuan kalau nggak salah. Cuma kalau misalnya untuk di studio atau di rumah pribadi kayak begini, saya pakai Saramonic ini sekitar 2,3 juta, which is dua-duanya sangat worth it untuk teman-teman miliki sesuai dengan budget teman-teman sendiri. Oke, yang ketiga, ada beberapa hal tentang masalah handphone ya. Jadi handphone saya ini kalau iPhone X ini keluaran 2017, tapi saya pernah pakai iPhone 5 itu keluaran 2010 kalau nggak salah, saya lupa ya, itu masih laku terjual. Samsung A10s juga laku terjual. Artinya kalau yang beli handphone 2000
15 ke atas lah. Jadi 2015, 2016, 2017 sampai sekarang 2024 itu jelas handphonenya bisa dipakai. Karena ini keluaran 2017. Saya masih pakai iPhone X 64 GB, jadi kecil banget. Ini teorinya begini sih. Jadi kalau misalnya saya motret, iPhone tuh kan ada stabilizernya ya, dan beberapa handphone Android juga ada stabilizernya, itu bisa dipakai. Ini saya cuma pegang begini, kemudian saya foto. Jadi nanti saya tunjukin deh teknisnya di belakang. Tapi kalau misalnya saya bikin footage, itu saya menggunakan saya punya 2 tripod intinya. Sama kayak tadi clip on ya. Saya punya yang mahal, yang dari KNF. Itu harganya sekitar 700-900an ribu gitu, steady banget ya. Bahkan bisa very long angle. Tapi kalau misalnya saya lagi traveling, saya pakai ini. Ini namanya Takara MT08, semuanya ada di link di bawah, description di bawah, teman-teman bisa download, bisa beli. Download. Kalau download yang ebook tadi ya, kalau ini beli fisik ya. Ini harganya cuma 80-an ribu, dan ini sudah saya buktikan ini bisa masuk kabin pesawat, baik dari Jogja ke Singapura, Singapura ke Jepang, jadi nanti saya kalau traveling saya pakai ini. Nah, menariknya tripod ini, itu kalau bikin footage itu kan adalah sebuah video tanpa suara, di mana footage saat ini menerima Shutterstock nih, bahkan sudah diikuti platform yang lain kayak Pond5, itu menerima footage yang formatnya horizontal atau landscape, dan juga footage yang formatnya portrait. Kenapa portrait sekarang akhirnya juga masuk ke dalam sebuah industri Microsoft ini? Karena industrinya memang begitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan iklan-iklan di Instagram itu kan semuanya udah portrait, di TikTok segala macam, di Shopee semuanya portrait. Jadi akhirnya para platform-platform ini, Shutterstock, Pond5, Adobe Stock, Getty itu sudah mulai melirik bahwa oh iya, bahwa format portrait itu dulu cuman recehan, konten sampah, tapi sekarang dibutuhkan. Karena apa? Karena ini kita semua orang sekarang pakai handphone. Nah, jadi mudah-mudahan cocok ya, teman-teman tahu pemikirannya. Jadi handphone daripada cuma buat WhatsAppan, scroll-scroll segala macam, teman-teman bisa berjualan foto di Shutterstock. Yang jelas, kalau menurut saya ini halal. Ya cuma motretin daun bunga telang. Saya punya bunga telang nih, belakang bunga telang, air mata pengantin, di situ kebun bunga telang saya. Itu saya fotoin, yang basah saya foto, yang kering saya foto, proses pengeringannya saya foto. Jadi teorinya sederhana. Nah, ini menariknya si Takara ini bisa dipanjangin begini. Nah, ini pernah sampai saya pakai untuk motret EOS M10 dengan lensa 18-35. Itu berat banget dan masih kuat. Emang saya copot sih, kalau pada waktu pakai kamera saya copot gini. Nah, jadi terbagi jadi 2 begini. Nah, tapi kalau saya pakai handphone ini holdernya saya pasang. Oke. Oh, sorry, ada scrollnya di sini. Nah, ini kalau landscape ya begini. Ini saya putar, kemudian handphone saya kayak begini. Nah, teman-teman bebas aja. Teman-teman mau pakai yang HD bikin footage boleh, mau pakai yang 4K bisa. iPhone saya bisa 4K, 30 fps, 60 fps. Ini gimana cara nunjukinnya ya? Mungkin saya gini. Nah, jadi kurang lebih begini. Ini di bawah ada kursi ya. Ini kursi. Nah, ini saya taruh gitu. Monggo. Oke. Jadi kalau landscape ya begini, kalau portrait ini tinggal diputer. Nah, ini menariknya si tripod Takara tuh kayak gini. Jadi murah, meriah, cuma 80 ribuan, tapi kalau orang bikin konten sampai beli yang mahal-mahal gitu. Saya punya yang mahal. Cuman kalau misalnya untuk fleksibilitas ya, saya selalu mempertimbangkan barang-barang yang murah begini nih, ini sangat worth it to buy. Dan bisa dibeli oleh siapapun kita lah. Jadi handphone teman-teman bisa beli, ini apalagi cuma 80 ribuan teman-teman bisa beli. Oke, jadi intinya adalah gadget apapun bisa, teman-teman yang punya DSLR monggo, yang punya mirrorless juga boleh, yang punyanya handphone silakan, teman-teman bisa baca ebook fotografi saya tentang bagaimana cara memotret dengan baik dan benar menggunakan smartphone yang teman-teman miliki. Nah, itu yang ketiga. Kemudian buat intermezzo tadi ya, jadi alat-alat saya semua di bawah, itu semua alat-alat yang saya pakai secara pribadi. Jadi insya Allah apa yang saya katakan ini jujur buat teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ya, beberapa pertanyaan sederhana masalah editorial atau komersial. Saya tuh fotografer ya, intinya saya nggak mau repot. Banyak orang yang bilang ya kalau nggak repot duitnya nggak banyak. Nggak apa-apa sih, itu kan tergantung kebutuhan ya. Masalahnya
Sekarang cara bedainnya dulu deh, editorial komersial. Kalau buat saya, editorial itu adalah sebuah foto yang kalau ada foto merek perusahaan, ada muka orangnya, saya masukin editorial. Kalau mukanya nggak kelihatan atau mereknya nggak kelihatan, bisa masuk komersial. Nah, kalau komersial itu lainnya. Jadi kayak saya motret tanah, batu, daun, langit, itu saya masukin komersial. Kalau bangunannya terkenal, saya masukin editorial. Kalau bangunan biasa, saya masukin komersial, nggak ada masalah. Nah, kebanyakan orang itu kan kepengennya semuanya komersial. Jadi dibikinin model rilis, properti rilis gitu. Teman-teman motret Bank Mandiri dimintain properti rilis, teman-teman ntar malah dianggap teroris gitu. Makanya berbahaya. Maka saya itu kan nggak mau repot itu. Saya motret Esplanade di Singapura, saya jadiin editorial gitu, laku. Tapi coba teman-teman masuk ke Esplanade, teman-teman ngarahin kamera profesional teman-teman ke arah atas tuh. Itu yang kubahnya yang ada kayak durian itu teman-teman berani masuk ke Esplanade bawa itu. Kalau teman-teman sampai ketahuan sama satpam, pasti dipanggil. Karena saya dulu kayak begitu. Terus dia bilang, hey, you cannot take a photo of this part. Karena dia punya license, dia punya satu keamanan yang kita nggak boleh motret atasnya. Tapi bagaimana kita bisa jualan si Esplanade itu? Gampang. Editorial. Saya udah laku berkali-kali. Esplanade itu saya foto sambil Singapore River Cruise, saya foto dari jauh dari atas kapal, laku berulang kali. Jadi saya nggak mau repot. Saya pengennya itu adalah, saya berkali-kali ya mendeklar diri saya adalah daily stock photographer. Jadi apapun yang saya lihat setiap hari daily saya foto, saya jual, sederhana. Nah, dari situ komersial atau editorial, kalau buat saya teman-teman tuh nggak usah pedulin itu gitu. Ada muka orangnya, masukin editorial. Ada merek usaha nih kayak Honda Beat begini, editorial aja udah. Tapi kalau misalnya tidak ada merek dan tidak ada muka orang, masukin aja ke komersial, gampang. Dah. Lalu yang berikutnya 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Ini diedit nggak gitu? Kalau teman-teman baru, saran saya jangan ngedit. Karena teman-teman, ini mungkin rada arogan ya. Saya akan bilang, teman-teman mungkin tidak tahu caranya ngedit dengan baik dan benar. Kuncinya adalah natural. Tapi kalau teman-teman mau coba, boleh. Tapi jangan ngoyong edit. Karena handphone zaman sekarang itu bisa difoto, hasilnya bagus, tanpa editing, dan laku. Approve dan laku di Shutterstock. Jadi tidak harus diedit. Walaupun saya 90% diedit. Kenapa tujuannya? Saya mau optimal. Dan saya sudah 15 tahun motret, saya tahu betul bagaimana ngatur saturasi, kontras, dan sebagainya. Ada gak yang diedit laku? Banyak banget. Dan hasilnya bahkan lebih besar daripada hasil yang saya edit. Ini edit itu kayak ikhtiar saya pribadi ya. Cuman kalau Allah tuh kasih saya rezeki tidak diedit kok hasilnya bagus, ya itu rezeki saya terima. Misalnya gini, saya pernah contoh foto asbak. Foto asbak ini bahkan bukan dengan iPhone, ini pakai Samsung A10s. Ini foto apa yang kemarin barusan laku ya. Ada satu food court di Singapura itu laku, itu 10 sen berapa, mungkin paling mahal kayak 30 sen pada waktu itu dapat ya dari konten itu sampai saat ini. Tapi si asbak ini yang cuman saya foto wide angle, auto fokus aja, saya foto cekrek, tidak diedit, sekali lagi tidak diedit, ini lakunya $1 sekian gitu. Jadi 10 kali lipatnya. Itu kan gede banget. Maka buang jauh-jauh paradigma bahwa foto yang tidak diedit itu tidak akan laku. Enggak, saya udah praktekin semua yang tidak diedit pun approve dan laku. Jadi buat teman-teman yang baru, diedit atau enggak usah. Teman-teman setting aja. Nah, nanti belakangan ya. Dah, lalu habis itu ya pergunakan gears yang ada. Nggak usah terus kayak pakai pay letter, kemudian cicilan hanya teman-teman nonton nih kayak saya begini. Mungkin kalau content creator yang lain nyaranin bahwa alatnya harus pakai A, B, C, D, F, G. Kalau saya enggak, saya kepengen teman-teman memakai barang yang ada. Jadi jangan diada-adain. Apalagi orang tuh kalau bisnis, itu jangan diada-adain. Jangan buru-buru pakai modal, jangan buru-buru pakai kayak, saya minta chip in dong, suntik dana, aduh. Ngatur duit aja belum mampu, udah utang, pay letter, segala macam. Nah itu teman-teman takutnya bisnis itu omsetnya naik turun. Tapi terus kemudian cicilan itu flat. Nah kadang tuh orang terjebak gini, kalau alatnya nggak bagus nanti hasilnya nggak bagus. Enggak guys, saya udah buktiin. Saya udah 15 tahun motret, saya udah lihat banyak sekali fotografer yang tumbang ketika COVID, fotografer yang tumbang ketika 6 bulan nggak dapat motret, job motret gitu ya. Saya udah lihat gitu. Jadi saya memilih sederhana. Jadi
saya punya peralatan. Saya punya lensa, ada lensa fix, itu lensa premium 22 mili Canon ya. Kemudian 18-135. Lensa kit saya yang 15-55 udah saya jual karena menurut saya kayak oke lah, saya udah punya 18-135, range-nya sama, masuk semua, udah saya nggak peduli lah gitu ya. Terus iPhone, tahun lalu saya beliin istri saya, iPhone X ini masih sekitar 3.100.000, sekarang mungkin udah 2,5 juta, jadi masih sangat worth it. Saya lagi ngejar footage 4K, 60 fps, karena 4K itu bisa sampai sekitar beberapa puluh, mungkin 50-an dolar per download, which is really worth it to work ya. Dan pakai barang-barang yang ada. Di bawah itu ya, link di bawah itu kan satu tadi ada link download untuk ebook saya, dan ada beberapa link Shopee Affiliate. Jadi saya adalah Shopee Affiliate Partner, di mana kalau teman-teman membeli semua barang di bawah, saya mengucapkan terima kasih, karena teman-teman seperti mensupport saya dapat komisi. Komisinya dari Shopee, bukan dari teman-teman. Jadi harganya sama. Jadi saya ucapin terima kasih. Teman-teman mau saya tawarin tadi tripod Takara ini, tapi teman-teman ternyata ngebelinya misalnya rantai motor Ereking gitu. Boleh kok, saya ucapin terima kasih banyak. Itu udah mensupport saya dalam saya membuat sebuah konten seperti ini. Nah, lalu yang apa ya? Yang terakhir mungkin ya, biar nggak terlalu panjang, nanti kita tinggal bisa main-main dengan handphone saya ini. Jangan pernah meninggalkan pekerjaan rutin teman-teman jika teman-teman baru berkecimpung masuk ke dunia microstock. Jadi microstock ini investasi jangka panjang. Kalau ada teman-teman saya sih kayak ya semua teman-teman saya sih itu earning gede-gede ya, mungkin bisa ratusan dolar, bisa 500, bisa 1.000 dolar per bulan. Itu adalah sebuah very tough job. Jadi kalau misalnya teman-teman baru, teman-teman harus sangat fokus dulu, mungkin 2-5 tahun baru teman-teman mungkin baru bisa mendapatkan income yang bagus dari situ. Tapi kalau teman-teman baru mulai, terus saya misalnya nih, ini yang terjadi di sekitaran saya, kadang-kadang gini, beliaunya ini tiba-tiba kerja di dunia perbankan, terus karena iming-iming riba, saya nggak mau kerja di bank, saya mau keluar aja, saya mau motor Shutterstock. Itu menurut saya, itu berbahaya. Saya sampai sekarang, itu saya tidak punya hutang perbankan maupun dengan personal. Jadi saya membeli semuanya, itu cash. Saya beli tiket ke Jepang untuk 2025 itu sekitar 32 juta cash. Saya nggak ada cicilan 0%, 12 bulan, no, saya nggak punya. Saya muslim, saya nggak suka ngutang, cuman bukan perkara riba enggaknya. Kalau teman-teman riba enggaknya monggo, cuman konteks yang terjadi gini, ketika teman saya tadi kerja di bank, kemudian dia tidak mau riba, terus dia keluar resign, ini yang dikorbankan anak istrinya. Nah, sekarang kalau teman-teman belum punya pegangan, ya jangan terlalu ekstrim gitu. Allah memang akan membukakan rezeki, cuman jangan ekstrim juga. Saya sudah mempraktekkan, yang ekstrim itu nggak bagus lah, selama pengetahuan saya. Jadi, teman-teman yang masih bisa kerja, mau di perbankan, mau jadi tukang kuli bangunan, mau jadi tukang batu, mau jadi masinis buruh, tetaplah bekerja sesuai dengan pekerjaan teman-teman dan lakukan pemotretan ini every single day. Sederhana aja, teman-teman satu hari submit satu foto selama 3 bulan nonstop. Satu hari, satu foto selama 3 bulan nonstop, mau diterima, mau approve, mau ditolak, pokoknya submit terus satu. Tujuannya apa? Konsisten. Kalau teman-teman satu foto per hari aja nggak bisa, saya jamin teman-teman nggak akan pernah bisa sampai ke 1.000 stok pertama teman-teman. Nah, kalau mau dapat income-nya rada-rada gurih nih, walaupun juga ada ya, ini income sih rezeki masing-masing ya. Cuman kalau saya pribadi, saya mulai merasakan adanya sebuah sales yang berkelanjutan, itu setelah saya nembus 1.000 stok. Maka kalau masih ratusan, ada nggak yang ratusan duitnya lebih baik daripada saya? Banyak. Cuma kan saya nggak bisa ngomong baik-baiknya aja nih. Makanya saya bilang bahwa 1.000 stok dulu. Karena faktanya tuh banyak yang 1.000 stok aja nggak mampu. Jadi gitu ya. Nah, habis ini kita coba latihan motret. Saya akan tunjukkan secara sederhana aja, biar teman-teman nggak overload, bagaimana cara memotretnya dengan menggunakan smartphone. Oke, saat ini saya pakai iPhone X 64 GB, jadi barang second. Dan yang akan saya lakukan adalah saya akan memotret dulu tekstur dingklek bangku saya ini dengan format vertikal. Jadi kalau foto sih saya nggak perlu pakai tripod ya, tripodnya saya taruh aja di bawah. Jadi saya pakai handheld.
Nah, ini ada beberapa tips yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalnya pertama kali motret itu lensanya dilap dulu. Ini karena lensa ini sering kena sidik jari begini nih. Nah, ini dilap dulu karena ini ada sidik jari ini mengganggu. Saya biasanya saya abapin karena jadi kayak lebih clean gitu ya. Nah, kalau teman-teman memotret itu kan lensa di handphone tuh ada beberapa ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang setengah, bahkan ada yang zoom. Itu saya lebih memilih teman-teman pakai optical zoom-nya. Jadi kalau misalnya kayak lensa handphone saya ini cuma ada 1 sama 2, maka kalau mau di zoom ya saya pilih yang 2 gini. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Sebentar. Nah ini kan 1, 2, 1, 2 gitu ya zoom. Cuman kalau misalnya di swipe, itu biasanya nanti teman-teman melampaui batas kekuatan handphonenya, sehingga nanti hasil fotonya jelek. Nah saya akan memfoto dulu zoom ya. Ini kalau ada yang belum tahu, ini kuning ini namanya AF lock dan ini harus diaktifkan. Maka ketika teman-teman mau memotret itu caranya begini. Ini anggaplah backgroundnya di belakang ya. Ini di tunul, dipencet gini terus ditahan gini. Nah, ini AF lock-nya udah nyala. Ketika AF lock-nya nyala dia fokus. Nah, itu yang saya lakukan untuk ketika saya motret si background ini. Ini saya foto dulu ya. Oke. Kemudian saya terangin sedikit. Oke. Udah jadi fotonya. Nah, ini background tekstur kayak begini nih. Simple. Orang nggak ngira, tapi ini penggunanya adalah arsitek, interior, 3D artist, dan lain sebagainya. Jadi, dia kepengen apa ya, kalau di dunia arsitek ya, saya lulusan mahasiswa arsitektur, itu ada namanya rendering. Rendering itu membuat pemodelan bangunan di mana kita harus menggunakan material-material asli untuk kemudian kita misalnya kepengen bikin sofa gitu. Nah, ini materialnya diambil dari sini, kemudian dirender di komputer. Bisa pakai V-Ray, bisa pakai 3D Max, bisa pakai lupa sekarang software apa lagi ya. Saya suka pakai SketchUp kadang-kadang. Terus lagi ya, saya akan foto tekstur konblok. Jadi ini garasi saya, kemudian ada konblok di bawah, saya akan foto. Konblok kan teman-teman pasti gampang lah nemuin ya, di rumah-rumah pasti gampang gitu ya. Oke, saya akan pakai teori sepertiga bagian, seperti yang saya tulis di ebook Fontgraphy. Nanti teman-teman bisa download di bawah ebooknya sepertiga bagian. Oke, kemudian saya terangin sedikit. Saya foto. Klik. Dah, jadi. Nah, tekstur sudah jadi. Nah, kenapa saya nyontohin hal-hal sederhana kayak begini? Sekalipun saya sering pemotretan ke luar negeri gitu ya. Saya kepengen teman-teman punya pikiran yang sederhana, bahwa mencari uang itu sebenarnya Tuhan itu sudah menebarkan rezeki dimanapun. Kita sebagai hambanya itu tinggal ngambil. Maka kalau kayak tadi ada daun ketapang laku 44 sen, kemudian ibu-ibu di pasar legi kota gede kok laku sampai $1 footage-nya, kemudian cuman di samping rumah, bahkan saya nggak perlu harus ke kota gede, kok ada footage air laku $6, itu menurut saya sebuah hal sederhana yang bisa teman-teman dapatkan bahkan dari rumah teman-teman sendiri. Nah, kurang baik apa Tuhan ketika kita bisa dikasih peluang untuk menghasilkan duit hanya dari benda-benda di sekitaran rumah. Sederhana, makanya yang saya contohin yang kayak begini. Kalau misalnya saya nyontohin kayak foto, kemarin saya habis foto Mas Daniel di Jakarta di studionya. Fotonya ada foto pakai cup kopi, ada yang pakai baju chef, ada yang pakai apa namanya lagi makan bakmi. Itu kan kayak teman-teman harus ngeluarin modal ya untuk bajunya, untuk aparelnya, aksesorisnya. Tapi bagaimana ketika teman-teman bahkan bisa mengenerate uang dengan foto-foto tadi kayak background kertas asturo, kemudian ada cover dingklek. Kalau di Jogja ini ada namanya toko Liman. Ini saya beli toko Liman. Sisa dari usahanya istri saya bikin baju bayi. Nah, itu sisanya ini. Nah, kemudian saya pakai, saya foto. Lalu ada lagi kayak tadi French press, terus kemudian apa tuh tekstur-tekstur sederhana. Ada kayak saya punya namanya sirih gading. Nah, itu sirih gading udah saya foto. Tanaman di sini udah laku 30 sen. Banyak lah di sekitaran rumah tanaman-tanaman gantung dari kayak botol-botol bekas itu saya foto 20 sen, 30 sen. Jadi sangat sederhana. Dengan begitu, sekarang kalau kita coba tentang bikin footage-nya ya. Ini
Kita pakai bikin footage yang ngetren aja. Sekarang yang vertikal. Nah, nih. Footage. Gimana cara nunjukinnya? Kelihatan? Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, kita coba akan ambil motion di atas dari si melati Belanda itu, air mata pengantin. Ini saya scroll, saya tekuk dikit. Nah, ini takara ini bisa ditekuk kayak begini. Nah, ini saya nyalain dulu. Saya pindah ke video. Kelihatan nggak ya? Ya, kayaknya nggak kelihatan, tapi caranya kurang lebih begitu. Nah, ini posisinya sekarang HD. Saya oh, ini paling gampang saya giniin. Saya rekam screen-nya sebentar. Saya rekam aja biar teman-teman enak belajarnya. Oke, bentar ya. 3 2 1. Oke. Udah. Kemudian saya nyalain, saya pindah ke foto. Ini saya rubah ke 4K, kemudian 30 fps. Nah, nggak banyak kelihatan sebentar. Mungkin kurang. Nah, posisinya gini mungkin ya. Nah, ini tadi kalau nggak saya... Aduh. Harus saya pegangin. 4K lebih tajam sih, guys. Oke, nah ini saya terangin ya. Kemudian saya rekam sekitar 15 detik. Oke. Nah, kalau footage jangan ada suara, jadi suaranya dihilangkan saya pakai CapCut. Ini udah 8 detik, 9 detik, 10 detik. Kita tambahin sebentar. 15, 16, 17. Oke, selesai. Dah, gitu doang. Nah, nulis description sama kata kuncinya, banyak sekali saya bikin konten behind the scene di channel YouTube saya, teman-teman silahkan cari. Sabar nyarinya, nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru biasanya nanti terus, masa nggak ketemu gitu. Sebenarnya teman-teman nggak sabar aja nyarinya. Dah, prosesnya saya mau coba tidak saya edit, kemudian footage juga tidak saya edit, hanya saya hilangkan suara, kemudian saya upload. Kalau footage, uploadnya harus pakai browser juga, jadi nggak bisa pakai apps. Apps tidak mendukung saat ini. Saya matikan dulu. Gitu, selesai guys. Sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa download semua tutorial yang saya bikin, ada ebook itu PDF ya, ada e-course itu video. Ebook juga jualan foto dan Shutterstock itu kayak basic sama intermediate. Kalau e-course-nya sudah bundling basic sama intermediate. Semua download-nya ada di bawah. Tapi kalau teman-teman kepengen belajar dulu teori fotografi murni, bagaimana memotret dengan smartphone, ebook fotografi paling cocok buat teman-teman. Karena sebelum kita mulai jualan, tahu dulu bagaimana cara memotret dengan handphone, settingnya bagaimana, komposisinya seperti apa, teman-teman pastikan dulu teman-teman paham. Dan semua gear saya tadi kayak Takara, linknya ada di bawah. Teman-teman mau beli lewat link saya terima kasih. Pakai link lain juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan begitu. Sekali lagi, ini bulan terakhir saya ada di Jogja. Mudah-mudahan besok kalau pas saya di Bali kita bisa ketemu. Yang tiba-tiba ketemu saya di jalan, jangan sungkan untuk bertegur sapa. Saya senang kalau misalnya bisa ketemu langsung daripada cuman kayak DM di Instagram atau di YouTube. Ini lebih lebih terlalu digital lah. Pertemanan itu harusnya ketemu temen, salaman lah, kurang lebih begitu. Baik, silakan tinggalkan komentar di bawah buat teman-teman yang masih kepengen tanya tentang dunia macrostock, fotografi, bahkan yang teori fotografi sederhana silakan tanya. Kalau nanti yang bagus saya bikinin konten biar lebih bermanfaat buat teman-teman semua. So, sampai ketemu di video berikutnya besok malam jam 7.